Sejalan dengan lajunya pembangunan ekonomi, serta pengembangan kawasan industri di Jakarta dan sekitarnya, kendaraan-kendaraan bermotor semakin meningkat pula jumlahnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini berkisar antara 10–16% setahunnya. Awalnya kan begini, Jasa Marga mau membuat jalan tol untuk menghubungkan Jagorawi dengan pelabuhan Tanjung Priok. Daerah dibagi 3. Saya dapat antara Cawang dan Jalan Pemuda. Paling ramai di situ. Malah yang Ibu Tutut dapat dari Tanjung Prioknya kan no problem. Cari-cari tanah untuk jalan tol tidak ada. Di mana ada tanah yang kosong. Dan waktu itu Mas, tidak ada kayak sekarang. Gebrok saya, rebahkan saya semua. Tidak ada itu politik berat waktu itu Mas. Ada usul bagaimana kalau dibuat jalan layang di jalan yang sudah ada saja. Saya kepala proyeknya. Kan jadi pikiran, Mas. Hanya direktur utama yang waktu itu. Memang kena baik dengan saya dari dulu. Beliau lakukan Pak Rake, selesaikan. Saya yakin you bisa. Satu persatu ajukan. Ini dulu ajukan. Jadi kepala tiang itu digantung pakai steknya dengan tiang satu di tengah. Lalu dicor betonnya. Persyaratannya tentu beton kanan harus sama dengan beton kiri. Dari PU, Sekjen waktu itu lihat, Pak Rake, apa tidak bahaya ini? Bisa nggak kecor kanan kiri sama? Kalau nggak nanti kan celaka yuk. Oh ya betul Mas. Ada angin keras saja, ini akan gemeter dia. Setelah itu saya usulkan kedua. Ini memang ada teorinya. Dipotong-potong. Berapa perlunya sambungannya sampai selesai. Banyak peralatan diperlukan. Apa tidak mengganggu lalu lintas gitu ya? Ya mengganggu mesti. Tidak mau sama sekali dah. Kemudian saya tidak putus asa. Dan besoknya setelah saya mencoba mobil. Jadi biasanya kalau orang nongkrak mobil kan dongkrak di kiri. Turunkan nanti dongkrak di kanan kan gitu. Enggak, saya dongkrak di tengah. Kan kedua kakinya naik ke atas. Ketika saya suruh ganjal di belakang, mestinya keduanya diganjal. Diganjal satu saja yang kiri. Nah ketika saya keluar dari Mercedes, lupa narik remnya. Kan berarti rodanya tidak direm. Nah karena kedua kakinya di atas, di belakang cuma diganjal satu. Kan dia berputar begini mobilnya. Dengan begini yang diangkat dulu kemudian diputer bisa. Nah itulah saya usulkan itu Mas. Saya kembali terus ke PO, yang kepala tiangnya diputar. Pertama buat tiangnya dulu. Baru dipakaikan bekesting dari pierheadnya, kepala tiangnya, yang sejajar dengan jalan. Setelah kuat, selesai, di stres segala, dibuka bekestingnya, baru diputar. Belum selesai ngomong, setuju. Belum pernah dibuat di dunia, setuju. Itu. Nah setelah keluar rapat itu, teman-teman pada ngemarahin saya. Kalau ini tidak berhasil, beberapa waktu Pak Rake belum menemukan, proyek kita menjadi tertahan akibat daripada ini. Gimana Pak Rake? Ya saya juga tidak tahu, saya tadi baru ngomong. Nah saya bikin terus modelnya satu, kecil, cuma 20 cm. Ternyata setelah diangkat, dikeluarkan tekanan minyaknya saja seluruhnya tidak mau turun. Karena gaya tekannya tidak sentris. Nah setelah itu tidak berhasil, seluruh direksi utama karya tidak mau tahu. Jalanlah saya terus. Nah bagaimana sekarang mencoba hal ini, apa yang harus terjadi. Jadi kalau menurut saya harus dia selalu tetap melekat tetapi sudah tidak ada frictionnya. Karena apa? Tidak ada frictionnya. Nah, sini timbul. Cari rumus friction. Rumus friction ada sebenda kering kan gitu. Masukkan sekarang tekanan minyak dari bawahnya. Hukum apa? Hukum Pascal. Kan cuma masukkan hukum Pascal saja. Ya itu dapatnya dari mana? Saya juga tidak tahu. Oh, timbul aja pikiran begitu. Tanya ke Persoroseno. Tidak ada yang bisa menyalahkan rumus U. Cuman bagaimana U membuat alatnya, itu yang jadi pertanyaan. Setelah saya yakin betul, saya lalu membuat alat yang sebetulnya sesuai dengan desain saya.
Ada teman daerah Bali, Wayan namanya, dia bekerja di pengecoran baja. Saya minta tolong dia, Yan, saya tidak punya uang, Yan, 350.000. Tolong deh saya bikinkan saya begini, silnya karet biasa saja, gelang. Kamu belikan gelang, pakai sini silnya. Udah cukup, bisa deh. Yuk pakai. Ya, gampang kita bikinkan deh. Itu pun ketika dia membawa ke kantor, Mas. Itu udah dinyek sama teman-teman. Yan, bawa apa itu? Gorengan martabak. Itu kan kayak gorengan martabak saja, tidak ada apa-apanya. Wah, penghinaan begitu tuh sama hari, Mas. Orang sudah yakin tidak akan mungkin bisa jadi. Saya yakin pada diri saya sendiri. Bahwa itu bisa. Nah betul, coba terus yang pertama kali dengan beban 80 ton. Bisa. Kalau beratnya 5 ton, saya yakin yuk bisa. Itu beratnya 450 ton loh. Cara apa Pak Raka akan melakukan hal itu? Sampai begini dia ngomong, ada dari Inggris tuh. Kemudiannya saya undang dia. Inggris ngomong sama teman Indonesia juga. Your friend, he has too big mouth katanya. Mulutnya terlalu besar katanya. Kalau memang bisa dilakukan ini begini, sudah lama dilakukan oleh orang Eropa. Nggak bakal you bangsa begini yang bisa melakukan hal ini. Itu, wah saya merasa betul-betul orang ini ngenyek, betul-betul deh. Jadi yang saya rasa berat, Mas, bukan mendesain ini, tapi sosialnya. Pokoknya sinis lah, Pak. Sampai istri saya itu ya, Mas ya, Bu Raka, ngapain tuh Pak Raka itu? Sudah direktur utama kok ngurusin begini. Nanti kalau jatuh itu gimana kan habis namanya. Sasaran pelaksanaan pembangunan selama kurang lebih 3 tahun, alhamdulillah kami menyelesaikannya dalam waktu 776 hari. 1 hari sudah hampir tidak jadi itu, Mas. Karena Ibu Tutut sudah ragu-ragu. Betul-betul akan membantu saya. Betul-betul. Coba tanya siapa yang tidak akan membantu. Saya bilang, pabrik baja, oke kan. Pabrik semen, oke. Sekarang Ibu Tutut cuma cari dana untuk membayar ongkosnya saja. Saya gini kan dalam satu rapat. Saya pakai kata-katanya Bung Karno. A big nation have a big dream. Bangsa yang besar mempunyai cita-cita yang besar. If you can do it, then the dream come true.